Setiap daerah di Indonesia memiliki akan tenun khasnya sendiri, tak terkecuali di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Keindahan kain tenun Wakatobi terlihat dari para pengrajin yang masih memproduksi secara tradisional hingga saat ini. Sebagian ibu lanjut usia atau lansia di daerah ini masih menekuni kerajinan tenun tradisional untuk merawat budaya dan kearifan lokal yang dimiliki. Sauria, perempuan berusia 70 tahun misalnya. Sejak belia sudah memproduksi kain tenun dengan berbagai motif khas Wakatobi yang elok. Kain buatannya menjadi oleh-oleh atau cenderamata bagi para pengunjung luar daerah maupun para wisatawan mancanegara. Sauria mengaku sejauh ini dia mampu memproduksi hingga 15-20 motif khas lokal Wakatobi, sesuai dengan pesanan atau permintaan pasar. Sudah lama, kita masih gadis. Untuk satu buah sarung itu berapa hari Anda kerjakan? Kalau kita masih kuat, 4 hari. Harganya sendiri per lembar berapa kisarannya? Ada 2 juta lebih, 2,5 juta, ada yang 2 juta. Lancar, kalau ada orang sudah selesai bikin ini, sudah beli, ada orangnya, dia mau beli. Anaknya berapa ini? 5. Di antara 5 ini ada yang mau belajar tekuni tenunan ini? Tidak ada. Bupati Wakatobi yang juga ketua Dekranasda Eliati Halyana menyampaikan, pihaknya terus mendorong para perajin tenun tradisional dalam meningkatkan produktivitas, kualitas, serta keberagaman motif tenunan sebagai daya tarik melalui pembinaan maupun pelatihan yang diberikan, termasuk dalam hal pemasaran sebagai salah satu penunjang di sektor pariwisata. Kami mendatangi para penenun itu untuk memastikan atau memberitahu kepada mereka bahwa ada beberapa desain motif yang harus dikembangkan. Kemudian yang kedua juga penempatan. Kalau ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa penempatan motif ini sangat penting karena untuk menentukan ini layaknya motif ini, terus desainnya begini bagus untuk atasan atau bawahan. Ada yang motif-motif tertentu yang hanya bisa dipakai untuk sarung. Adapun harga tenunan Wakatobi yang ditawarkan bervariasi, mulai dari 2 juta sampai 3 juta rupiah per lembar kainnya. Dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Penembakan secara simbolis. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun HUT Bayangkara ke-76 pada 1 Juli 2022 mendatang, Kepolisian Daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar lomba menembak bagi jurnalis di Markas Komando Korps Brigade Mobile Tanjung Gunung Bangka Indah, Bangka Belitung, Sabtu 11 Juni. Lomba menembak diikuti lebih dari 40 peserta dengan menggunakan 2 jenis senjata api, yaitu laras pendek dan laras panjang. Menurut Kapolda Bangka Belitung Yan Sultra Indrajaya, lomba menembak ini sebagai ajang silaturahmi serta mengenalkan senjata api yang digunakan Polri dalam menjaga dan melindungi masyarakat. Kami mengadakan kegiatan ini untuk membangun sinergitas dan silaturahmi sehingga rekan-rekan terutama media juga bisa merasakan bagaimana menembak dengan peralatan yang ada senjata pendek, senjata panjang yang tadi sudah kita rasakan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita terus adakan dalam bentuk-bentuk lain untuk terus membina sinergitas di antara kita. Terima kasih. Kami berharap dengan hadirnya TNI Polri ini bisa membantu kerja jurnalis karena kita bersinergi, kita saling membutuhkan untuk memberi edukasi kepada masyarakat. Selain lomba menembak, Polri juga akan menggelar kegiatan bakti sosial, donor darah, pengobatan gratis, hitanan massal, serta upacara peringatan HUT Bayangkara pada 1 Juli mendatang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara mewartakan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada 10 Juni resmi mengukuhkan Komandan Korps Brigade Mobil
nantinya akan dipimpin oleh perwira tinggi bintang 3 atau komisaris jenderal. Setelah sebelumnya dijabat inspektur jenderal, dan kini Anang Revandoko yang merupakan Dankor Brimob sejak tahun 2019 resmi menyandang pangkat bintang 3 di pundaknya. Usai mengukuhkan Dankor Brimob Polri menjadi Komjen, Sigit langsung menandatangani berita acara penguatan struktur organisasi Brimob Polri tersebut di lapangan Mako Korbrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Kemudian menyerahkan bendera perwira tinggi bintang 3 kepada Anang selaku Dankor Brimob. Dengan diresmikannya penguatan struktur organisasi Korbrimob, khususnya terhadap para perwira tinggi Polri, maka akan ada penambahan sejumlah jabatan struktural. Nantinya akan ada Wadankor yang merupakan Pati Bintang 2, kemudian Komandan Pasukan, dan jabatan-jabatan Pati lainnya dalam rangka untuk penguatan organisasi Brimob. Saya ucapkan selamat kepada seluruh jajaran Korps Brimob Polri, terus bersemangat, berikan pengabdian yang terbaik sebagaimana moto Brimob, sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Brimob untuk Indonesia. Dinaikannya pangkat dalam struktur Brimob tersebut jelas Sigit karena memang perannya sebagai satuan elit Polri yang menjaga kesatuan NKRI. Untuk itu Presiden Joko Widodo merasa perlu untuk menaikkan level kepemimpinan di Korbrimob. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Tim investigasi bentukan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada 10 Juni mengungkapkan sebanyak 6 orang pejabat setempat terbukti terlibat kasus dugaan jual beli jabatan di lingkup Pemprov Sulteng. Hal itu setelah tim investigasi melakukan pemeriksaan terhadap 28 orang saksi yang diduga mengetahui hal tersebut. Dalam keterangan persnya, Wakil Ketua Tim Investigasi M. Mukhlis menyebut ke-6 orang tersebut terdiri dari 2 orang pejabat dari Eselon 2, 2 orang dari Eselon 3, dan 2 orang dari Eselon 4. Tim investigasi ungkap Mukhlis yang juga Kepala Inspektorat Provinsi Sulteng telah merekomendasikan sanksi untuk mereka yang terbukti melakukan jual beli jabatan tersebut kepada Gubernur Sulteng. Dengan rincian ada 4 orang yang direkomendasikan diberikan sanksi berat, 1 orang sanksi sedang, dan 1 orang sanksi ringan. Sanksi berat berupa penurunan jabatan dan non-job. Sanksi sedang berupa potongan tunjangan kerja, dan sanksi ringan berupa teguran tertulis. Olehnya, 6 orang ini diberikan sanksi sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang mereka lakukan. Tim investigasi dibentuk Gubernur Sulteng Rusdi Mastura terkait adanya isu penyalahgunaan kewenangan dalam pelantikan pada 28 April lalu. Tim tersebut melibatkan pihak Inspektorat Provinsi, Sekretaris Daerah, dan pejabat berwenang untuk segera menjawab hal-hal yang berkembang serta dapat mengganggu visi dan misi Pemprov Sulteng saat melakukan reformasi birokrasi. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Inilah suasana Museum Vespa pertama di Indonesia yang terletak di area Bali Collection kawasan pariwisata Danusa II, Kuta Selatan, Badung, Bali. Di mana dalam penyelenggaraan Vespa World Day 2022, museum ini digunakan sebagai tempat pameran puluhan unit Vespa yang siap memanjakan mata pengunjung. Penanggung jawab Museum Vespa Bambang Priambodo Sabtu 11 Juni mengatakan, Museum Vespa memajang koleksi puluhan unit Vespa langka atau legendaris dari berbagai daerah di Indonesia dan akan membuat para pengunjung bernostalgia, salah satunya ke tahun 1940-an. Dengan melihat langsung jenis Vespa Basetta, Vespa VM, hingga Vespa Douglas Road yang masuk Indonesia di tahun 1950-an. Menurut Bambang, keberadaan Museum Vespa akan menambah wawasan para pengunjung karena museum ini diisi koleksi 58 Vespa mulai dari keluaran tahun 1948 hingga yang terbaru keluaran tahun 2021.
Salah satu Vespa unik keluaran tahun 2000-an adalah Vespa 946 batik dengan bentuk sadel menyerupai kepala dan jambul burung Garuda. Semua punya keunikan dan punya kekhasan dan kelangkaannya masing-masing. Jadi salah satunya mungkin kalau di sana bisa kita lihat ada beberapa Vespa yang di tahun-tahun 50-an. Kemudian juga di sini juga ada yang seri modern, itu ada beberapa yang memang dia punya keunikan dan sangat langka, mungkin bukan hanya di Indonesia tapi di dunia, seperti seri Kobe Bryant ini. Kita bisa melihat sejarah Vespa dari awal. Mungkin tidak semua ada, tapi sudah mewakili produksi yang ada di hampir seluruh dunia. Dan kita patut berbangga hati Indonesia mempunyai koleksi-koleksi yang tidak kalah dengan negara lain. Bambang menambahkan di Museum Vespa, pengunjung juga dapat melihat sejumlah Vespa dengan tampilan terkini, mulai dari Vespa berbentuk bajai hingga modifikasi Vespa kostum yang menampilkan perpaduan style cruiser dan skinny chopper diberi nama Vandemic. Dari Badung, Bali, Pande Yuda, Kantor Berita Antara mewartakan.